Hai guys, IHSG ditutup minus 0,4% di hari kemarin, hari Rabu ya. Satu minggu ini cuma 2 hari. Ya nggak apa-apa lah ya. Beberapa minggu, lebih dari 2 minggu IHSG-nya rally, malah justru bullish sejak akhir ini kapan? Akhir Maret lah ya, bullish trennya. Dan ya candlenya sih memang masih higher low, tapi shadow atasnya panjang menunjukkan ada tekanan dari seller setelah mencapai level tertingginya di hari Rabu kemarin di 5327,22. Ya ada kemungkinan koreksi, dan kalau misalnya koreksi itu area-area 5100-an masih jadi area support yang masih berpeluang jadi area support cukup kuat kalau misalnya koreksi. Dan kalau misalnya nggak koreksi ya nggak apa-apa. Ini sih sekilas terlihat area 5200 juga berpeluang jadi area support. Melihat di sini kalau misalnya kita geser ke time frame hourly, itu kemarin kan ada inside bar pattern nih yang di breakout. Nah, area inside barnya itu di 5219, 5279, dan hari ini sih hitungannya masih tes area yang kemarin di breakout, area dari inside barnya. Mudah-mudahan sih sideways di range 5219, 5200, 5300 lah ya. Mudah-mudahan sideways di range itu masih oke kalau misalnya sideways di range itu. Dan kalau misalnya turun lebih bawah dari 5200, area 5100-an ini masih berpeluang jadi area support yang cukup kuat. Ini saya giniin aja garisnya biar kelihatan. Nah, oke, sekarang kita lihat hasil explore aja. Kita lihat di kemarin hari Rabu itu yang akumulasi dari big playernya cukup signifikan. Ini saya sudah explore sih. Yang SPACCS dulu ada 10 saham. Pertama BBRI. BBRI masih bagus lah ya. Trennya masih bullish, akumnya juga masih nanjak, big playernya masih rajin akumulasi ya. Hanya saja kemarin hari Rabu tekanan sellernya ini muncul setelah berhasil naik sampai 3640. Kemudian mulai kempes, dan kalau kita geser ke time frame hourly itu bikin inside bar pattern lagi. Yang punya barang gimana? Yang punya barang ya masih bisa di hold sih. Yang pengen pasang trailing stop bisa di bawah 3520. Siapa tahu kalau misalnya turun ke bawah 3520, dia si bank rakyatnya tes area 3400, 3300-an lagi. Ya siapa tahu ya. Atau misalnya bikin sideways kecil dulu, kemudian nanti yang pengen beli lagi atau nambah, tunggu mantul tunggu rebound setelah bikin range sideways. Biasanya nanti akan kelihatan di time frame kecil sih. Dan kalau sekarang ini atau buat hari Senin minggu depan itu ya sementara di hold, pasang trailing stop aja di bawah 3520. Oke, next. BJTM. BJTM ini gini aja biar nggak bingung. BJTM. Nah, BJTM-nya ya masih sideways lah ya. Sideways. Kita zoom out dikit. Saya agak kesusahan di sini. Kita skip dulu aja. Memperbankan masih ada yang lebih oke kok dari si BJTM. BSDE. BSDE mudah-mudahan masih lanjutin rebound. 2 hari ini big playernya akumulasi. Kemarin memang candlenya higher low, tapi ada tekanan seller yang muncul ya. Ini kelihatan dari shadow atas yang lebih panjang dari body. Ya mudah-mudahan sih masih terus lanjutin reboundnya, dan perkiraan area resisten di sekitaran 780, 790, 800-an. Kalau misalnya yang udah punya barang dijagain aja trailing stopnya di bawah 725. Terus apa lagi? Doit. Doit ini ya masih di sini-sini aja sih. Untuk beli baru rasanya tunggulah ya. Coba. Emang sih ini dia cenderung sideways, tapi sidewaysnya tuh berada di atas area-area moving average. Bagus sih, belum ada trend bullish yang terbentuk sampai sekarang. Dan kalau misalnya mau pengen beli Doit lah gitu kan, cut lossnya di bawah 266 aja gitu. Dan kalau misalnya nemu saham yang lebih bagus dari si Doit, ya udah pilih yang lebih bagus itu aja. Era
Era kemarin sempat ngajakin beli ya, meskipun buat nyopet-nyopet, tapi kalau misalnya masih ada yang punya barang itu masih bisa disimpan, semoga lanjut dan lancar ke 1800-an. Ya mudah-mudahan sih bisa nyampe 1885 1900 ya, yang masih simpen. Dan yang pengen beli lagi ini ada inside bar pattern sih di hourly dan 15 menit. Kalau naik ke atas 1785 ya berpeluang ke area 1815 1885 nya makin gede, tapi itu space-nya kurang lebih tinggal 4%-an. Jadi diatur aja money manajemennya. Kalau trennya masih bullish, masih oke, yang punya barang masih bisa disimpan. Next, hoki. Hoki ini belum ada tren bullish yang terbentuk ya. Kita tunggu dulu aja deh. Terus IMAS. IMAS candlenya bertahan di atas MA20. Terus ya masih kemarin sempat bertahan di beberapa hari, yang beberapa candle sebelumnya ini sempat bertahan, cuman belum ada akumulasi. Tapi beberapa hari berikutnya itu di bawah MA20 lagi, ya emang masih sideways. Range sidewaysnya di sekitaran 550, 800, 780, 800-an, 550, 800 lah anggaplah. Saya lebih suka kalau si IMASnya bertahan beberapa candle dulu di atas MA20-nya. Dan sekalian nunggu big playernya rajin akumulasi dulu lah. Dipantau aja yang lagi minat sama si IMAS. PTBA ada peluang rebound dengan area resisten terdekat di kisaran 2170 2200. Mudah-mudahan berhasil rebound dengan lancar. Kalau kita lihat akumnya sih big playernya udah mulai rutin ya, mulai rajin nih akumulasi 4 hari berturut-turut akum histogramnya hijau. Dan hari apa sih kemarin? Hari Rabu kemarin itu akum histogramnya di atas rata-rata 20 hari ini bagus ya, mengingat sebelumnya itu hijau dan kemarin hari Rabu hijaunya di atas rata-rata itu bagus. Tinggal kita lihat, kita tunggulah hari Senin besok ada sesuatu yang menarik nggak. Kalau lihat di time frame hourly ini ada inside bar yang di breakout, bisa kalau misalnya pengen belilah gitu, boleh sih, cut lossnya di bawah 2070 aja. Kalau misalnya pengen beli besok lah Senin, nunggu kalau bisa naik ke atas 2130 beli, cut lossnya di bawah 2090 boleh. Jadi kalau saya lebih pilih nunggu hari Senin berhasil lanjut naik apa enggak, itu sih. Dan perkiraan area resisten pertamanya di 2200-an. Kalau berhasil breakout ada peluang ke 2400-an kalau saya nggak salah ngitung. Ya kita hitung pakai ini aja lah. Ya 2380 2400. Oke, next. P1. Properti rasanya udah mulai jalan ya, udah mulai menarik. P1 ini ada peluang rebound, tapi area resisten terdekatnya ini udah deket dari harga tertinggi kemarin. Dan kalau lihat candlenya ada tekanan dari seller yang muncul di akhir-akhir kalau saya nggak salah ingat. Ya malah sempat naiknya bentaran terus turun. Ya dipantau dulu aja lah. Atau kalau misalnya pengen beli P1 gitu kan, dipantau di hourly time frame-nya. Kalau mantul di kisaran moving average 20 boleh beli. Kalau enggak ya ditunggu di deket-deket area 390-an ya, 390. Ini berapa? Ya di deket area 390-an kalau rebound baru dibeli boleh. Untuk P1. Kalau sekarang coba kita lihat indeks propertinya. Nah, indeks propertinya udah ini support, dia rebound dari area support dan akum histogramnya hijau 2 hari berturut-turut dalam minggu ini ya, berarti hijau. Artinya 2 hari di minggu ini big playernya lebih dominan aksi akumulasi di saham-saham properti. Mudah-mudahan sih ya bisa jalan, bisa lanjut rebound propertinya. Terus coba kita buka temennya lagi, si Sumarecon. Nah ini 4 hari berturut-turut akum histogramnya bagus, hijau. Big playernya udah rajin akumulasi dan candlenya mulai rebound, 2 hari bertahan di atas MA20 dan ada inside bar pattern. Bisa dijadiin strategi trading buy if break 595, cut lossnya cukup di bawah 555.
bagus angkanya ini 555. Dan perkiraan area resistennya di ya 700-an. Nah ini 700 ini berapa kalau nggak salah 730 di sini. Iya, 730 730 aduh. Dan ada space sekitar ke 700-nya itu sekitar 17%, lumayan loh. Bisa jadi strategi trading yang menarik jika money manajemennya juga diperhatikan ya, karena ini cut loss-nya berapa ya? 6%, di atas 6,7, jadi totalnya bisa di atas 7%. Jadi di benar-benar diperhatikan money manajemennya karena cut loss-nya lebih dari 5%, lumayan itu. Tapi akan sangat menjadi strategi trading yang menarik kalau money manajemennya juga diatur. Oke, next kita lihat ini apa? Tbik. Tbik ya masih sideways lah ya. Yang punya barang selama nggak turun ke bawah 1200 masih bisa disimpan. Next kita lihat yang akumnya bullish. Oke, BBRI tadi sudah, BBTN. BBTN candlenya malah atret ya, tapi masih oke selama nggak turun ke bawah. Kalau kita lihat beberapa candle yang sebelumnya itu selama nggak turun ke bawah 1435 yang punya barang masih bisa disimpan. Next BNGA belum. BNGA ya masih tes area resisten sekitaran 1830 830. Nah, area 815 830 masih jadi area resisten. Mudah-mudahan sih besok Senin bisa di breakout ya. Yang punya barang ya selama nggak turun dan ditutup di bawah 780 masih bisa disimpan. Next Boga kita skip aja. CTRA ini salah satu saham sektor properti yang menarik selain si SMRA. Ya, emang sih dari akumnya paling enak dilihat si CTRA ya. Yang kedua saya kalau nggak salah ingat si SMRA itu tadi. CTRA ini akumnya udah jadi bullish, udah nanjak nih. Merah udah di atas hijau udah di atas biru, udah bagus. Tinggal harganya ini kita berharap lancar ke area 800-an. Yang punya barang gimana? Yang punya barang ya masih bisa disimpan, masih oke kok. Higher lo candlenya. Dan kalau misalnya pengen beli boleh sih, masih boleh. Cut loss-nya di bawah 655 tapi ya. Jadi diperhatikan money manajemennya juga. Next. Era tadi sudah ya. Oh ya. Terus GJTL masih sideways lah, di bawah, selama nggak turun ke bawah 500 masih bisa simpen yang punya barang. Cukup jauh tapi ini dari 540 ke 500 ya, emang sidewaysnya dari 500 ke 630 sih ya. Terus next Inco kemarin candlenya inside bar pattern, ditutup persis di sama seperti harga penutupan candle sebelumnya. Jadi strateginya sih ini masih bisa dipakai ya. Buy break 3790, cut loss kalau turun ke bawah 3700. Area resistennya masih di sekitar 4000-an dan itu ada ruang sekitar 5%. Masih lumayan lah. Boleh averaging up kalau naik ke atas 3790. Trailing stopnya juga jangan lupa dipasang yang sudah punya barang ya di bawah 3700. Jadi kalau misalnya nggak naik ke atas 3790 dan langsung turun ke bawah 3700, kabur dulu aja nggak apa-apa. Kita beli atau buyback lagi nanti kalau misalnya setelah dia koreksi mantul baru kita buyback. Kira-kira nih ada di area 3580 3600 ini kan sempat ada gap kecil nih, dan kebetulan juga di area situ di area moving average-nya. Jadi siapa tahu kalau misalnya turun ke bawah ini berapa? 3700, kalau turun ke bawah 3700 siapa tahu tes area 3600-an dulu kan. Jadi nggak ada salahnya kabur kalau misalnya turun ke bawah 3700. Next, apa itu Indofood? Ya NDF, candlenya lower high lower low kemarin. Ya koreksi kali ya. Kalau misalnya pengen beli ya siapa tahu tes area 700 7000-an dulu. Pokoknya selama gampangnya sih ya, selama jalan turun nggak usah dibeli nggak apa-apa.
waktu rebound kayak gini, ini waktu tanggal 10 kemarin rebound kayak gini itu baru setelah ada candle rebound baru masuk, itu nggak apa-apa. Jadi jangan jangan nangkep lah. Kita serok nggak apa-apa. Namanya serok itu kan kalau udah ada di tanah baru kita serok. Nah kalau lagi jalan turun belum kelihatan tanahnya ya jangan ya. Terus apa lagi? ISAT inside bar pattern di area resisten dekat area 2600-an, hitungannya sih ini ya area resisten ya. Area 2570 itu adalah area harga penutupan tertinggi waktu bulan Juli kemarin, dan itu juga jadi area resisten di range area resistennya di sekitaran 2570 2640-an. Yang punya barang sementara ini sih masih bisa disimpan selama nggak turun ke bawah 2460. Jadi kalau turun ke bawah 2460 kabur dulu aja nggak apa-apa. Siapa tahu bikin range sideways dari 2140 ke 2600-an, kan lumayan ini range-nya, bisa beli lagi di bawah-bawah sini nanti kalau misalnya turun ke bawah 2460. Kalau nggak turun ke bawah 2460 ya disimpan dulu aja. Terus MCAS kita skip aja ya. Udah turun kan, harusnya udah kabur sih. MYOR yang punya barang masih bisa disimpan selama nggak turun dan ditutup di bawah 2160. Terus PNBN, ya PNBN skip aja lah ya. PTBA udah ya tadi. Iya udah. Sril kita skip aja ya, kemarin lumayan kenceng sih naiknya tapi ya sudahlah. Terus TBIK sudah. UNVR yang punya barang masih bisa disimpan lah ya. Terus Wika ini lagi tes area resisten 1300-an, jadi wait and see dulu aja. Yang punya barang bisa dijagain tuh, bisa pakai bisa update trailing stopnya kalau misalnya belum diupdate ke bawah 1255. Kalau turun ke bawah 1255 ya kabur dulu aja nggak apa-apa. Siapa tahu bikin range sideways dulu atau koreksi dulu ya. Ke berapa ya kira-kira, mungkin ke 1200 atau ini berapa, 1175 1190, deket-deket di bawah sedikit, di bawah 1200 mungkin ya. MA20 nya juga di 1180-an ya. Siapa tahu kalau misalnya turun ke bawah 1255 itu turun sedikit ke bawah 1200-an atau ke area 1200-an lah. Terus kalau misalnya mantul baru beli lagi. Oke lah, itu beberapa saham dan sekilas tentang review market hari Rabu kemarin. Dan ini bagi kalian yang pengen pakai data akum, caranya gampang, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Dan juga yang pengen pakai si equity chartbot juga caranya gampang, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Tapi ini bisa coba dulu buat kalian yang mau coba si equity chartbotnya. Cari aja di Telegram Messenger @qtchartbot. Terus ya masuk, klik startnya, kemudian ya ketik /help untuk yang pertama kali pakai. Ini nanti dibaca semuanya. Agak banyak sih, tapi nggak apa-apa, ini semua perintah dan yang bisa dilakukan oleh equity chartbot dan bisa kalian request di sana. Dibaca aja mulai dari request chart, chart akum, chart teknikal lainnya, terus explore sampai ke notifikasi dari explore-nya. Jadi explore-nya bisa auto update, enak banget buat buat market lagi jalan, itu sangat membantu. Oke lah, itu dulu dari saya. Oh ya, lupa saya. Ini ada gratis 7 hari yang mau coba-coba dulu nggak apa-apa. 7 hari kalau cocok mau perpanjang atau mau lanjut, bingung caranya gimana, hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Happy long weekend. Bye bye.